jurusan Pendidikan Matematika akan mempresentasikan tugas analisis kompleks materi tentang deret. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya dan saya sendiri Muhammad Ridhani. Langsung saja kami persilahkan kepada saudari Halimah untuk menjelaskan barisan bilangan kompleks. Ya baiklah, saya akan menjelaskan tentang deret bilangan kompleks. Sebelum kita menjelaskan tentang deret bilangan kompleks, kita akan menjelaskan tentang barisan bilangan kompleks. Yang pertama, definisi pertama adalah barisan bilangan kompleks adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya berturut-turut ke dalam bilangan kompleks, yaitu F1, F2 dan seterusnya. Pertama, A, F pangkat N terganti N-nya dengan bilangan asli dari mulai angka 1. Jadi hasilnya adalah I pangkat 1 F pangkat 2 sama dengan negatif 1, I pangkat 3 negatif E pangkat 4 1 dan seterusnya. Terus yang B, E pangkat N sama N, maka kita ganti N-nya dengan yang pertama ini ada gambar, maka E pangkat 1 E per 1 E per 1 hasilnya adalah E. Terus E pangkat 2 berapa? Negatif 1 per 2. Terus E pangkat 3 negatif E per 3 dan seterusnya. Yang C 3E per 2N, kita ganti N-nya 3E per 2 pangkat 1 2. Terus 3E per 2 pangkat 2. Terus 3E per 2 pangkat 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya D N kurang I per N, maka kita ganti N-nya 1 dikurang E per 1. E per 1 hasilnya E. Terus N-nya kita ganti dengan 2, maka 2 dikurang E per 2. Terus kita ganti dengan 3 dikurang E per 3 dan seterusnya. Terus yang E pangkat 2N per N, maka kita ganti N-nya dengan 1 2 kali 1 2 per 1, hasilnya 1. E pangkat 2N kita ganti N-nya dengan 2 kali 2 4, maka E pangkat 4 per 2. Terus kita ganti dengan 3, 2 kali 3 6, E pangkat 6
masih tentang deret bilangan kompleks, yaitu teorema 5. Diketahui deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga jika limit Zn untuk n menuju tak hingga tidak sama dengan 0, maka deret tersebut adalah divergen. Untuk membuktikannya, kita lihat contoh 8. Buktikan sigma 2n negatif 1 per n plus 2i. Untuk n nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga adalah divergen. Sekarang kita buktikan. Zn nya sama dengan 2n negatif i per n plus 2i. Nah, ini kita kalikan dengan akas kawannya menjadi n negatif 2i per n negatif 2i. Tinggal mengalikan 2n dikali n, 2n kuadrat, 2n dikali negatif 2i, negatif 4mi, negatif i dikali n, negatif n i, dan negatif i dikali dengan negatif 2i plus 2i kuadrat per n dikali n kuadrat plus 2i dikali negatif 2i negatif 4i kuadrat sama dengan, tinggal menjumlahkan 2n kuadrat negatif 5ni. Nah, i kuadrat adalah negatif 1, jadi negatif 2 per n kuadrat sama dengan i kuadrat ini adalah negatif 1, jadi plus 4. Nah, hasilnya bisa kita pisah menjadi 2n kuadrat negatif 2 per n kuadrat ditambah 4 ditambah negatif 5ni per n kuadrat plus 4. Nah, i-nya ini bisa saja kita letakkan di akhir. Nah, sekarang ini bisa menjadi x dan y. Z sama dengan x ditambah y. Sekarang kita kenakan keduanya dengan limit. Limit 2n kuadrat negatif 2 per n kuadrat plus 4. Untuk n nya menuju tak hingga. Nah, 2n kuadrat negatif 2 bisa kita pecah menjadi limit 2 nya dikeluarkan menjadi n kuadrat negatif 1 per negatif per n kuadrat plus 4. N nya masih menuju tak hingga. Dan sekarang 2 nya bisa kita kedepankan menjadi 2 limit n kuadrat negatif 1 per n kuadrat plus 4. N menuju tak hingga. Nah, 2 nya tadi kita akan keluarkan menjadi 2 limit n kuadrat negatif 1 per n kuadrat plus 4. N nya menuju tak hingga. 2 limit sama-sama dibagi dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya adalah n kuadrat. Jadi n kuadrat per n kuadrat negatif 1 per n kuadrat dibagi penyebutnya juga n kuadrat per n kuadrat ditambah 4 per n kuadrat. 2 nya tetap, n nya masih menuju tak hingga. 1
1 dikurang 1 per n kuadrat. 1 ditambah 4 per n kuadrat sama dengan 2. Kalau kita kenakan limit, jadinya 1 dikurang 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 2. 1 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi X nya adalah 2. Sekarang kita tentukan lagi Y nya. Limit negatif 5n per n kuadrat plus 4. N nya masih menuju tak hingga. Jadi minimanya kita kedepankan. Minima limit n per n kuadrat plus 4. N nya menuju tak hingga. Nah, kalau kita kenakan limit yang di sininya, maka hasilnya adalah negatif 5 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga didapat Z sama dengan X ditambah YI. X nya 2 ditambah 0I sama dengan 2. 2 tidak sama dengan 0. Karena 2 tidak sama dengan 0, menurut teorema 5, maka dia divergen. Kesimpulannya, jadi limit 2m negatif I per n ditambah 2i, n nya menuju tak hingga sama dengan 2 adalah deret divergen. Nah, sekarang bagaimana cara menguji kekonvergenan suatu deret? Ada 4 cara, yaitu dengan menggunakan uji integral, uji perbandingan, uji rasio, dan uji akar. Yang pertama yaitu uji integral. Diketahui deret sigma AN, N-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Untuk AN lebih dari 0 untuk setiap N. Fx diperoleh dengan mengganti N pada AN oleh ubah X real, dan Fx menonton turun untuk X lebih dari sama dengan 1. Maka deret sigma AN N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, dan integral Fx dx dengan batas bawah 1 sampai dengan tak hingga konvergen atau kedua-duanya divergen. Sebagai contoh adalah deret sigma 1 per n kuadrat, n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Kita tidak dapat mengetahui deret ini divergen atau konvergen, maka kita lakukan uji integral. Caranya yaitu dengan mengganti n dengan ubah x. Jadi fx sama dengan integral batasnya 1, batas bawahnya 1 sampai dengan tak hingga 1 per x kuadrat dx sama dengan integral batas bawahnya 1, atasnya tak hingga x negatif 2 dx sama dengan 1 per x, isinya negatif, dengan batas atasnya tak hingga, batas bawahnya 1. Tinggal memasukkan batas atas dengan batas bawahnya. Negatif 1 per tak hingga dikurang 1 per 1 sama dengan negatif 1 dibagi tak hingga 0, negatif 1. Negatif 0 dikurang 1, negatif 1. Nah, hasilnya adalah 1. Karena hasil dari integral fx tadi yaitu 1,
dan hasilnya bukan tak hingga, maka deret 1 per n kuadrat, di mana n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga adalah deret konvergen. Nah, uji yang kedua yaitu uji perbandingan. Diketahui deret sigma AM n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, n-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n. Yang A, jika deret sigma BN n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen dan AN kurang dari sama dengan BN untuk setiap n lebih dari sama dengan n, di mana n di sini adalah bilangan asli, maka deret sigma AM n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga konvergen. Yang B, jika deret Cn sigma Cn n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga adalah divergen, di mana Cn-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n dan An lebih dari sama dengan Cn untuk setiap n lebih dari sama dengan n, sama n tadi adalah bilangan asli, maka deret sigma An n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga adalah divergen. Sebagai contoh, deret sigma 1 per n dikali n plus 1, n-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Ini kita misalkan adalah AN. Kita harus mencari BN yang nilainya lebih dari 1 per n dikali n plus 1. Kita harus mencari BN-nya dengan cara mencoba-coba. Misalkan BN sama dengan 1 per n kuadrat, sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kita coba. Misalkan 1 kita masukkan di sini, 1 per 1 ditambah 1. Di sini BN-nya 1 per 1 kuadrat. Di sini hasilnya 1 per 1 tambah 1 2 dikali 1 per 2. Dan di sini hasilnya 1 per 1 adalah 1. Nah, ternyata BN lebih dari AN, maka 1 per n kuadrat ini dapat kita jadikan sebagai pembanding. Nah, maka dapat ditulis sigma 1 per n dikali n plus 1. n-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga kurang dari sama dengan deret yang bn-nya tadi, 1 per n kuadrat, n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jadi yang akan kita lakukan adalah pengujian pada deret pembandingnya, yaitu sigma 1 per n kuadrat, n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Karena pada uji integral kita sudah melakukan pengujian, hasilnya tadi adalah 1. Berarti dia konvergen. Karena di sini konvergen, maka di sini juga konvergen. Ini tadi adalah AN dan ini BN. Jadi AN kurang dari sama dengan BN telah memenuhi syarat yang di sini. AN kurang dari sama dengan BN. Maka kedua deret ini adalah konvergen. Kita tulis adalah konvergen. Nah, yang ketiga yaitu uji rasio atau uji bagi atau uji banding. Diketahui deret sigma AN n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga untuk setiap AN lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n. Dan misalkan limit A n plus 1 per AN, n-nya menuju tak hingga sama dengan L. Maka yang A, deret konvergen jika L kurang dari 1. Yang B, deret divergen jika L lebih dari 1.
Yang C, uji tidak memberi kesimpulan apabila L-nya sama dengan 1, karena sulit diketahui apakah dia divergen atau konvergen. Sebagai contoh, deret sigma 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial. N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. L sama dengan, kita kenakan limit n-nya menuju tak hingga 1 ditambah 2i, karena di sini n-nya per 1, jadi kita jumlahkan n-nya per 1 per n plus 1 faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial sama dengan limit n-nya masih menuju tak hingga 1 ditambah 2i n plus 1 dikali n faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n dikali n plus 1 faktorial sama dengan, nah ini bisa dijabarkan menjadi limit n-nya masih menuju tak hingga 1 ditambah 2i n plus 1 n faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n dikali n plus 1 kali n faktorial. Nah, sehingga n faktorialnya dapat kita coret hingga limit n-nya masih menuju tak hingga 1 ditambah 2i pangkat n plus 1 bisa kita jumlahkan menjadi 1 ditambah 2i per n-nya bisa kita coret menjadi n plus 1. Nah, sekarang kita kenakan n-nya tak hingga, sehingga diperoleh L-nya sama dengan 0. 0 kurang dari 1. Berarti syarat yang A, deret konvergen jika L kurang dari 1. 0 kurang dari 1. Sehingga deret sigma 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial, sigmanya n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga adalah konvergen. Yang keempat yaitu uji akar. Diketahui deret sigma an n-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, an-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n. Dan misalkan limit akar an pangkat n sama dengan L di mana n-nya menuju tak hingga, maka A direct konvergen jika L kurang dari 1. Yang B direct divergen jika L lebih dari 1. Dan yang C uji tidak memberi kesimpulan L sama dengan 1 karena sulit ditentukan apakah dia konvergen atau divergen. Kita lihat ke contoh. Deret sigma n plus 1 per 2 pangkat n dikali n, n-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Berarti di sini L sama dengan, kita kenakan limit n-nya menuju tak hingga. Nah, karena di sini ada akar, kita akarkan n plus 1 per 2n dikali n, pangkatnya n sama dengan limit n-nya masih menuju tak hingga akar. Ini kita pecah menjadi 1 per 2 pangkat n dikali n plus 1 per n
dengan limit n menuju tak hingga kita buat menjadi pangkat 1 per 2 pangkat n pangkat 1 per n dikali n plus 1 per n pangkat 1 per n sama dengan limit n nya masih menuju tak hingga 1 per 2 pangkat n pangkat 1 per n adalah 1 per 2 dikali tetap n plus 1 per n pangkat 1 per n. Nah, setengah ini bisa kita kedepankan menjadi setengah limit n menuju tak hingga n plus 1 per n pangkat 1 per n setengah. Tinggal kita masukkan n nya tak hingga setengah dikali tak hingga ditambah 1 per tak hingga 1 per tak hingga sama dengan setengah dikali 1 pangkat 0 sama dengan setengah dikali 1 sama dengan setengah. L nya adalah setengah dan setengah kurang dari 1 ternyata memenuhi syarat yang pertama, yaitu deret konvergen jika L kurang dari 1. Jadi deret sigma n plus 1 per 2n 2 pangkat n dikali n n nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga adalah deret konvergen. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nur Hikmah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan deret bilangan kompleks. Sebagai pembahasan terakhir dari deret bilangan kompleks, di sini kita membahas konsep konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Di sini ada definisi 4. Kita bacakan deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, dan jika deret sigma Zn untuk n sama dengan tak hingga n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, tetapi deret sigma mutlak Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka deret sigma n sama dengan 1 Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen bersyarat. Selanjutnya di sini ada teorema 6. Jika suatu deret konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen jika sigma mutlak Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen pula. Untuk lebih jelas kita lanjut ke contoh 9. Contoh 9, periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen. Kita coba untuk contoh yang A. Sigma I per 2 n min 1 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Sigma I per 2 pangkat n min 1 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Di sini kita cari I per 2. I per 2 itu sama saja 1 per 2 I. Di
dan Y-nya sama dengan 1/2. Maka kita gunakan rumus untuk mencari Z. Kita ganti X-nya dengan 0. 0/2 ditambah Y-nya diganti dengan setengah. 1/2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 0 plus 1/4. Akar dari 1/4 sama dengan setengah. Sehingga nilai setengah ini dapat kita ganti di sini. Jadi sigma 1/2 pangkat N-1 untuk N sama dengan 1 sampai 3 sama dengan 1/2 pangkat 0 ditambah 1/2 pangkat 1 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah titik-titik sama dengan 1/2 dipangkatkan 0 hasilnya 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah titik-titik. Kita hitung jumlahnya dengan menggunakan letter ukur, yaitu jumlahnya sama dengan A/1 dikurang R. Yang kita ketahui A-nya adalah 1. 1/1 dikurang R. R-nya setengah. 1 dibagi setengah yaitu 2. Jadi konvergen kedua. Karena nilai ini konvergen kedua, maka deret sigma I/2 pangkat N-1 untuk N sama dengan 1 sampai 3 konvergen mutlak. Bagian B, sigma I pangkat 2N per N untuk N sama dengan 1 sampai 3 sama dengan sigma I pangkat 2 kita ganti dengan -1. -1 pangkat N per N untuk N sama dengan 1 sampai 3 sama dengan -1 pangkat 1 per 1 ditambah -1 pangkat 2 per 2 ditambah -1 pangkat 3 per 3 ditambah titik-titik sama dengan -1 pangkat 1 per 1 -1 ditambah -1 pangkat 2 1 per 2 1 per 2 ditambah -1 pangkat 3 -1 per 3 ditambah titik-titik. Ada bilangan real yang berayun dengan AN sama dengan 1 per N, bentuknya konvergen. Selanjutnya sigma mutlak I sigma mutlak -1 pangkat N per N karena bentuknya mutlak. Untuk N sama dengan 1 sampai 3 sama dengan 1 pangkat 1 per 1 ditambah 1 pangkat 2 per 2 ditambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah titik-titik sama dengan 1 ditambah
ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik. Ini merupakan deret bilangan real yang divergen, sehingga menurut definisi 4 ini adalah deret konvergen bersyarat. Jadi deret I pangkat 2n per n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah konvergen bersyarat. Untuk contoh 10, sigma 1/n pangkat 2 plus z pangkat 2 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita ganti n dengan 1 pangkat 2 ditambah z pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah z pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah z pangkat 2 ditambah titik-titik. Lanjut yang contoh B, sigma cos n mutlak z per n pangkat 2 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita ganti n-nya dengan 1 cos 1 mutlak z per 1 pangkat 2 ditambah cos 2 mutlak z per 2 pangkat 2 3 mutlak z ditambah per, sehingga ini menjadi cos mutlak z saja. Lanjut ke contoh yang bagian C. Z min 1 pangkat 1 ditambah Z min 1 pangkat 2 ditambah Z min 1 pangkat 3 ditambah titik-titik. Contoh 10 sudah selesai, kita lanjut ke bagian contoh 11. Untuk menentukan kekonvergenannya, kita lihat deret mutlak Zn untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan sigma mutlak z pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Maka 1 ditambah mutlak z ditambah mutlak z pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah mutlak z pangkat n ditambah titik-titik. Ini merupakan deret ukur dengan pembanding mutlak z dengan mutlak z kurang dari 1 maka konvergen. Dan mutlak z lebih dari sama dengan 1 maka dikatakan deret tersebut divergen. Baiklah, kita lanjut ke contoh 12. Diketahui deret sigma z pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kita ganti n-nya dengan 0. Z pangkat 0 per 0 faktorial ditambah z pangkat 1 per 1 faktorial ditambah z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah titik-titik ditambah z, maaf di sini z pangkat 2, di sini z pangkat n per n faktorial ditambah titik-titik. Z pangkat 0 per 0 faktorial yaitu 1 ditambah z ditambah z pangkat 2 per 2 ditambah titik-titik ditambah z pangkat n per n faktorial
ditambah titik-titik. Di sini kita hitung dengan uji bagi. Untuk menghitung deret sigma mutlak Z pangkat N per N faktorial dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Limit Zn plus 1 per N plus 1 faktorial per Zn per N faktorial dengan limit N sampai tak hingga. Kita jabarkan Zn plus 1 per N plus 1 faktorial dikalikan dengan N faktorial per Z pangkat N. Dari sini kita dapat Z dikali N faktorial per N plus 1 N faktorial. Ini dapat dari sini, sehingga dapat dicoret sama dengan limit Z per N plus 1 untuk N menuju tak hingga. Kita ganti N ini sama dengan tak hingga, jadi Z per tak hingga ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena deret untuk sigma mutlak Zn per N faktorial konvergen, maka untuk deret sigma Z pangkat N per N faktorial konvergen mutlak, sehingga deret sigma Z pangkat N per N faktorial konvergen. Contoh 13, diketahui deret sigma N faktorial Z pangkat N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita ganti N di sini dengan 1 faktorial Z pangkat 1 ditambah 2 faktorial Z pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah N faktorial Z pangkat N plus titik-titik, sehingga diperoleh Z plus 2 Z pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah N faktorial Z pangkat N ditambah titik-titik. Sekarang kita ganti, kita permisalkan untuk Z sama dengan 0, maka sigma N nya kita ganti dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga. K faktorial Z nya diganti dengan 0, N nya diganti dengan K, jadi 0 ditambah 0 ditambah titik-titik ditambah 0 ditambah titik-titik sama dengan 0, sehingga limit untuk N menuju tak hingga Sn sama dengan 0. Jadi untuk Z sama dengan 0, nilainya konvergen, tidak sama dengan 0. Kita menggunakan uji bagi. Limit N plus 1 faktorial Z N plus 1 dibagi N faktorial Z N untuk N menuju tak hingga, sehingga diperoleh sama dengan ini menjadi N plus 1 N faktorial Z pangkat N plus 1 per N faktorial dikali Z pangkat N, dapat dicoret menjadi N plus 1 dikali dengan Z. Di sini masih terdapat limit untuk N menuju tak hingga, di sini juga,
Sehingga ini kita dapat ganti dengan tak hingga. Tak hingga dikali Z, hasilnya tak hingga. Jadi untuk limitnya, untuk Z-nya tidak sama dengan 0, maka deret tersebut. Sekarang kita membahas jari-jari kekonvergenan. Kita lihat teorema 8. Teorema 8, apabila diketahui deret sigma Cn untuk Cn dikali Z dikurang A pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Dan R ini jari-jari kekonvergenan sama dengan limit 1 per akar mutlak Cn pangkat N untuk N menuju tak hingga. R-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari tak hingga. Maka deret tersebut konvergen untuk mutlak Z dikurang A kurang dari R dan divergen untuk mutlak Z dikurang A lebih dari R. Selanjutnya teorema 9. Apabila diketahui deret sigma Cn Z dikurang A pangkat N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dan R jari-jari kekonvergenan sama dengan limit Cn per Cn plus 1 untuk N menuju tak hingga dan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan tak hingga, maka deret tersebut konvergen untuk mutlak Z dikurang A kurang dari R dan divergen untuk Z dikurang A lebih dari R. Contoh 14, tentukan jari-jari kekonvergenan. Bagian A, sigma Z pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Dari sini kita mendapatkan Cn-nya adalah 1. Didapat dari Cn kali Z pangkat N. Jadi Cn-nya sama dengan 1. Untuk menghitung R jari-jari kekonvergenan, kita dapat melihat rumus yang ini. Rumus yang pertama, limit 1 per akar mutlak Cn pangkat N untuk N menuju tak hingga. Kita ganti limit 1 per akar mutlak Cn. Jadi mutlak 1 pangkat N untuk N menuju tak hingga. Ini kita peroleh 1 per akar 1 pangkat tak hingga. Maka kita dapatkan 1. Jadi ini mutlak Z apabila kurang dari 1 konvergen. Dan apabila mutlak Z lebih dari 1 dikatakan divergen. Ada titik Z di mana kalau Z sama dengan 1, maka Z ini dapat kita tulis Z sama dengan eksponen I theta. Dan apabila Z pangkat N sama dengan eksponen I N theta, di mana ini adalah deret ini menjadi sigma eksponen I N theta untuk N menuju 0 sampai tak hingga ini serta limitnya untuk eksponen I N theta untuk N menuju tak hingga ini tidak sama dengan 0. Karena dia tidak sama dengan 0, maka untuk mutlak Z sama dengan 1 divergen. Sehingga dapat kita simpulkan
Untuk mutlak Z kurang dari 1 konvergen, dan untuk mutlak Z lebih dari sama dengan 1 divergen. Lanjut ke contoh untuk 14 bagian B. Dari sigma Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, kita peroleh Cn-nya yaitu 1 per N pangkat 3. Untuk menghitung jari-jari kekonvergenan, kita menggunakan rumus R sama dengan rumus yang teorema 9, yaitu limit Cn per Cn plus 1 untuk N menuju tak hingga. Sekarang kita ganti, yaitu limit 1 per N pangkat 3 per 1 per N plus 1 pangkat 3 untuk N-nya menuju tak hingga. Sekarang kita balik, limit 1 per N pangkat 3 dikali dengan N plus 1 pangkat 3 sama dengan untuk N-nya menuju tak hingga. Jadi limit N plus 1 per pangkat 3 per N pangkat 3 untuk N menuju tak hingga. Kita masukkan N-nya menjadi tak hingga. Jadi sama dengan tak hingga ditambah 1 pangkat 3 per tak hingga pangkat 3 menjadi tak hingga dibagi tak hingga sama dengan 1. Jadi untuk mutlak Z kurang dari 1 konvergen dan mutlak Z lebih dari 1 divergen. Sehingga apabila kita misalkan lagi dengan Z sama dengan 1, maka dapat kita hitung deret Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga, dapat kita mutlakkan sama dengan deret mutlak Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini sama dengan sigma mutlak Z pangkat N per N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana yang kita ketahui menurut deret bilangan real ini adalah konvergen, sehingga dapat kita simpulkan untuk mutlak Z kurang dari 1 atau sama dengan 1 ini adalah konvergen, dan untuk mutlak Z lebih dari 1 ini adalah divergen. Lanjut ke bagian C. Dari sigma N faktorial Z plus I pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga, kita peroleh Cn-nya sama dengan N faktorial. Untuk menghitung jari-jari kekonvergenan, kita menggunakan rumus R sama dengan limit Cn per Cn plus 1, di mana N-nya menuju tak hingga. Sekarang kita ganti limit Cn-nya N faktorial per N plus 1 faktorial untuk N menuju tak hingga sama dengan ini dapat kita jabarkan limit N faktorial per N plus 1 dikali N faktorial, di mana N menuju tak hingga, sehingga dapat kita coret. Jadi kita hilangkan limitnya dengan N-nya diganti tak hingga menjadi 1 per tak hingga plus 1, di mana ini hasilnya 0 karena semua yang dibagi tak hingga hasilnya dengan 0. Ini dinamakan deret divergen.
Nah, apabila pada Z untuk mutlak Z plus I lebih dari 0, maka mutlak Z untuk sama dengan I min I karena kita pindahkan, maka mutlak Z sama dengan I ini adalah konvergen. Jadi untuk deret sigma n faktorial Z plus I pangkat n untuk n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga divergen pada setiap Z, kecuali pada Z sama dengan min I, itu adalah konvergen. Bagian D. Dari bagian D, sigma Z pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, kita peroleh Cn-nya sama dengan 1 per n faktorial, di mana untuk menghitung jari-jari kekonvergenannya dengan rumus limit, kita langsung ganti 1 per n faktorial per 1 per n plus 1 faktorial. Untuk n-nya menuju tak hingga. Sekarang kita hitung limit 1 per n faktorial dikalikan dengan n plus 1 faktorial untuk n menuju tak hingga, sehingga limit n plus 1 dikali n faktorial penjabaran dari n plus 1 faktorial dibagi dengan n faktorial untuk n-nya menuju tak hingga, sehingga kita dapat mencoret n faktorial, n-nya kita ganti dengan tak hingga ditambah 1 sama dengan tak hingga. Karena hasil dari jari-jari kekonvergenan tak hingga, maka untuk setiap Z deret tersebut konvergen. Penjelasan kami sampai di sini untuk jari-jari kekonvergenan bagian deret. Sehingga dari penjelasan ini kami dapat menyimpulkan Penjelasan materi tadi, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, barisan dikatakan konvergen apabila nilai limitnya ada, dan barisan tersebut dikatakan konvergen jika tidak ada nilai limitnya atau barisan tersebut berosilasi atau silih berganti. Nah, untuk deret kesimpulannya adalah jika limit Zn untuk n menuju tak hingga tidak sama dengan 0, maka deret tersebut adalah divergen. Kemudian, jika limit Zn untuk n menuju tak hingga sama dengan 0, maka deret tersebut belum tentu konvergen. Jadi perlu dibuktikan kekonvergenannya. Kemudian, untuk menguji kekonvergenan deret ada 4 cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji pembanding, yang kedua uji integral, yang ketiga uji rasio, dan yang keempat uji akar. Selanjutnya untuk konvergen mutlak dan konvergen bersyarat, apabila Zn konvergen dan dimutlakkan Zn konvergen, maka dinamakan konvergen mutlak. Dan selanjutnya apabila Zn konvergen, apabila Zn mutlak dimutlakkan bentuknya divergen, maka dinamakan konvergen bersyarat. Selanjutnya pada jari-jari kekonvergenan dapat kita simpulkan untuk mutlak Z dikurang A kurang dari n, maka dikatakan konvergen. Untuk mutlak Z dikurang A lebih dari n, maka dikatakan divergen. Demikian presentasi dari kelompok 8. Salam, Mohon maaf. Wassalam.